Selamat datang pada acara 30 menit bersama dengan saya Jihandun. Hari ini acara kita yang perdana ini akan dimulai dengan sangat antusias oleh saya sendiri karena terkhususnya hari ini saya sudah bersama dengan salah satu figur tokoh masyarakat yang sangat saya kagumi juga, dan kita ketahui bersama juga beliau adalah seorang pemimpin kita, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, tentunya Bapak Lukman Abu Nawas. Selamat pagi Bapak. Saya Jihandun ya Pak. Hari ini kita akan memulai acara kita yang bernama itu 30 menit bersama Bapak tentunya. Jadi kita akan acaranya ini akan mengalir saja, akan santai saja. Jadi seperti itu Bapak. Untuk pertama saya mau tanya dulu nih, kabar Bapak itu seperti apa, apalagi di tengah kesibukan Bapak di pandemi seperti ini tentunya pasti berbeda sekali apa sama kegiatan-kegiatan Bapak sebelumnya pada saat sebelum COVID ini. Bagaimana sih kabar Bapak dan kegiatan Bapak pada saat pandemi seperti ini? Alhamdulillah, sejak merebaknya pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 Maret di Sulawesi Tenggara, ya tentunya saya sebagai warga negara dan warga masyarakat yang taat pada aturan-aturan pemerintah dan juga sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang saya anut, agama Islam, kita harus selalu taat pemerintah dan juga taat kepada agama kita yang selalu kita betul jalankan perintah-perintah yang terbaik buat kebaikan kita dan itu bagaimana keselamatan dunia akhirat. Jadi sejak pandemi ini saya tentunya juga sebagai pejabat wakil gubernur Sulawesi Tenggara, memang aturan protokol kesehatan itu yang sangat penting buat kita, artinya pedomani dan kita jalankan. Pertama penggunaan masker, kemudian kita rajin mencuci tangan, kemudian juga kita senantiasa menjaga jarak. Nah, bagaimanapun juga karena virus COVID ini kan tidak dilihat. Apalagi sekarang dengan COVID yang baru ini, COVID yang baru Delta, itu lebih ganas lagi. Ya, sosoknya buat kita, tentunya kita menjaga apa hal yang barangkali bisa kita artinya hindari kuman-kuman yang bisa masuk ke tubuh kita. Antara lain kita mesti berbuat imun kita. Nah, saya tentunya sebagai pegawai dan juga sebagai kepala keluarga, saya selalu menyampaikan kepada anak saya supaya kita harus hidup sehat pertama ya. Itu penting. Suasana ini apalagi dengan musim hujan yang tidak menentu, itu lebih mempercepat artinya terjangkitnya virus corona. Kalau ya itu sebagian orang yang saya bawa ini. Hidup sehat. Pertama makan yang seimbang gizi ya. Kemudian kedua kita ya rajin olahraga. Walaupun 30 menit setengah jam ya, supaya imun kita kuat. Nah, kemudian jangan lupa kita beribadah kepada Allah. Apapun yang kita mintakan, niatkan, ya itu Allah ya. Yang menjadikan kita barangkali hamba Allah yang dapat terbenting dari semua apa-apa yang diinginkan. Karena tadi Bapak sempat menyinggung bahwa Bapak itu sukanya juga olahraga. Bapak olahraga di tengah pandemi ini Bapak? Iya, betul. Saya kalau tidak hujan biasa saya olahraga jogging, berjemur ya. Hebat sekali. 30 menit ya gitu. Iya, jadi imun Bapak tetap terjaga. Alhamdulillah terjaga. Pandemi seperti ini ya Pak. Iya. Jadi olahraganya itu lari, jogging, terus berjemur. Apakah main badminton juga? Saya dulu pecinta badminton, cuma karena usia sudah 60. Iya. Nah, sekarang cuma paling ya saya juga, mohon maaf, saya juga maksudnya cinta olahraga karate bela diri. Jadi saya cuma gerak-gerak ya sesuai dengan jurus karate, tapi kan sudah ini. Iya, jadi Bapak ini karate ya? Karate. Oh, kalau saya Pak, saya ini di bidang taekwondo. Oh, taekwondo Pak, ini Pak taekwondo. Mungkin suatu saat boleh kita sparring. Boleh ya. Cuma kalau taekwondo kan kakinya main ya. Oh nggak apa-apa, kita mix aja, kita gabung aja. Boleh. Waduh, ternyata Bapak ini itu pecinta karate, jadi kita berdua itu sama-sama pecinta bela diri. Ya. Iya, seperti itu Bapak. Nah, hobi Bapak selain dari olahraga itu di
rumah ngapain aja sih Pak, apalagi mobilitas kan sekarang dikurangi. Betul, Jadi betul, kita ya. lebih banyak di rumah, Di rumah. walaupun itu di rumah tapi kan tetap kerja dengan virtual sebagainya. Ya. Kalau Bapak di rumah itu lebih sering ngapain aja Pak selama pandemi ini? Ya, saya di rumah setelah misalnya bukan kalau waktu kantor ya kita kan ke kantor, tapi sebelumnya saya olahraga dulu. Kalau hujan saya ada treadmill. Oh, Baru gerakan mana itu ya, tarik jurus ya supaya kulit keringat ya itu. Iya. Nah, setelah itu habis olahraga sedikit, kemudian mandi baru sarapan, sambil ke kantor. Nah, tapi kalau libur 1 minggu ya kadang-kala ya, santai-santai begini. Atau kalau misalnya ada pesta, cuma kan dengan PPKM kita membatasi diri Iya. untuk kerumunan. Kadang-kala datang aja selama sama nanti baru keluar itu menjaga. ya Ya, itu. betul sekali. Kalau kan kita di pandemi seperti ini kita tahu kita Iya. lebih, katanya orang-orang tuh mengambil hikmahnya itu Iya. lebih banyak dekat dengan keluarga, Betul, katanya Pak. betul. Kalau Bapak seperti apa sih Pak? Apa Iya. sekarang anak-anak tinggal dengan Bapak Iya. ataukah mungkin sudah berpisah tempat tinggal, tapi apakah masih intens komunikasinya? Bisa kan sekarang sudah era ini namanya era globalisasi, Iya. era yang internet juga sudah Iya. di mana-mana. Kita bisa lewat virtual saja, bisa video call Betul. misalnya Pak. Iya. Jadi seperti itu. Apa Bapak masih intens kan komunikasinya dengan anak-anak? Iya, alhamdulillah. Jadi anak saya semua ada 5, 4 sudah berkeluarga, 1 belum. Ya, jadi kebetulan anak saya yang perempuan ada 3, 2 sudah berkeluarga, anak saya belum. Jadi yang laki-laki itu semuanya tetap di rumah. Oh, nah. Dan mereka kalau libur turun ke sini. Iya, dekat kan Pak, cuma sejam. Kalau yang perempuan dia bolak-balik aja. Karena semua anak-anak yang cucu saya yang dari anak perempuan semua itu masih tinggal sama saya. Jadi kita selalu kalau malam berkumpul, habis kita sholat, mau makan, mau ngobrol, bilang itu mari kita jaga kesehatan kita, apalagi dalam suasana pandemi COVID ini, yang kalian jangan selalu keluar. Iya, betul. Kalau tidak penting ya itu kalau keluar pakai masker. Iya. Setelah itu cuci tangan yang sabun, ini kita menghindari sekali lagi artinya kerumunan dan sejahat. Iya, alhamdulillah ini ternyata keluarga Bapak ini sangat harmonis. Harmonis ya. Seperti itu ya Betul, Pak. Mbak. Nah, selanjutnya tadi kita sudah bahas tentang pribadi Bapak, Ya. terkhususnya kita sudah tahu hobi Bapak apa, kita sudah tahu kegiatan Bapak apa sehari-hari. Ya. Kalau kita boleh pindah topik nih Pak, kita Ya. mau bahas tentang perjalanan karir Bapak Iya, iya. sebagai pemimpin yang Ya. awalnya Bapak pernah nggak sih membayangkan, oh suatu saat saya itu akan jadi wakil gubernur, Iya, akan betul. jadi bupati Konawe, Betul. 2 periode lagi. Iya. Pernah nggak sih Pak membayangkan hal Iya. seperti itu? Ya jadi begini, saya terlahir dari didikan orang tua yang disiplin. Pertama disiplin untuk tak beribadah ya, sholat, kemudian selalu bulan Ramadan puasa dan sebagainya. Jadi kita perintahkan dan diajak orang tua kamu sholat, itu waktu kecil ya, waktu saya belum masih ya mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah, nanti kita baru kita orang tua. Nah, kebetulan ibunda saya almarhumah itu guru SD, jadi alhamdulillah setelah kalau malam pulang sekolah kita sore-sore membantu orang tua, kemudian malam kita sholat, makan, kemudian ngaji aja. Kemudian kita kadang-kadang begitu sama orang tua itu aja. Nah, sampaikan tentang jaga hubungan keluarga. Iya, jadi awal karir Bapak itu sebenarnya PNS dulu atau Iya. langsung terjun ke politik Pak? Ada begini. Oke, saya ceritakan ya. Iya. Jadi waktu masih SD sampai SMA masih di orang tua. Saya tinggal di Kemaraya, di Jalan Suparman, Nomor 11. Itu saya usia 18 tahun baru merantau ke Makassar kuliah. Iya. Nah, jadi setelah kuliah saya kerja di Maros selama 3 tahun. Saya pegawai negeri. Pegawai negeri sipil mulai 19
76 sudah diangkat pegawai negeri sipil. Jadi 7 tahun saya di Pemda Maros. Jadi kenal. Iya. Saya pegawai rendahan dari bawah. Iya, dari bawah. Nah, tadi Mbak katakan pernahkah membayangkan, artinya bermimpi untuk jadi pejabat? Saya sih namanya sebagai manusia, sebagai umat beragama, tidak pernah membayangkan mau jadi apa. Gitu. Saya berdoa, ya Allah berikan saya ilmu yang berguna pada saya dan untuk masyarakat. Kemudian saya punya kerja, artinya saya sekolah, mudah-mudahan apa yang saya dapatkan dengan ilmu, dengan sarjana barangkali saya bisa barangkali menata kehidupan saya dan berkarir di pegawai negeri sipil. Saya tidak membayangkan mau jadi bupati, menjadi Berjalan saja. berjalan tergantung rezeki. Ya, berjalan secara biasa alami aja. Ternyata Ya, takdirnya ditakdirkan menjadi seorang pemimpin. Saya alhamdulillah pegawai negeri, begitu saya pegawai negeri tahun 1989 sudah camat. Camat di mana itu? Di Lautobi, kampung saya di Lautobi, Mbak. Oh. Ya 62 tahun yang lalu situ ya. Jadi camat pertama, setelah selesai sarjana S1 sospol. Sebelumnya saya sekcam dulu 1987. Nah, 89 sama sampai 96. Itu awal saya berkarir ya. Dan selanjutnya dapat rezeki menjadi bupati Konawe 2 periode lagi. Terus menjadi sekda provinsi. Sekda dulu lalu menjadi wakil gubernur. Alhamdulillah saya syukuri. Iya. Ternyata seperti itu perjalanan karir Bapak ya. Jadi saya awal dari pegawai negeri ya. Jadi semuanya itu berawal dari bawah dulu. Nanti berjenjang akhirnya sekarang menjadi pemimpin kita di Sulawesi Tenggara, teman-teman semua. Nah, di sini juga saya melihat bahwa Bapak itu sangat menjunjung tinggi yang namanya pendidikan ya Pak. Dari diskusi kita hari ini, saya melihat Bapak itu sangat menjunjung tinggi yang namanya pendidikan. Bapak, ini saya juga dapat info kalau Bapak barusan saja habis wisuda S2 dengan nilai cum laude. Dapat 4,00 ya Pak. Bisa seperti itulah teman-teman. Tips kalau saya itu sebagai mahasiswa baru juga Pak, saya mau minta tipsnya dong Pak, gimana sih belajarnya sih, gimana supaya bisa dapat IPK 4,00 itu. Ya, saya begini Mbak. Saya barangkali ini hidup saya tiada hari tanpa belajar, tiada belajar tanpa mendalami ilmu. Kemudian ya hobi saya memang untuk mengembangkan ilmu dan menimba ilmu. Jadi saya diawali dari sarjana muda Universitas Negara ya. Tahun 1983 ya. Kemudian lanjut S1 sospol di UHO. Itu 1986 saya selesai. Ekonomis S1. Kemudian saya lagi nyambung S2 di UNHAS ya. UNHAS Pendidikan Publik. 2 tahun 8 berapa itu? Saya tamat 90. Nah, kemudian saya juga sambil juga kuliah di S1 Hukum Sutra. Hukum ya Pak. Hukum. Jadi selesai S2 UNHAS, selesai di hukum. Nah, itu. Kalau jurusan hukum, saya juga jurusan hukum. Di mana? Saya tapi masih mahasiswa baru. Jadi mungkin saya bisa nanti ya Pak minta tolong sharing tentang hukum, tentang fakultasnya, tentang jurusannya, tentang cara belajar supaya menjadi sarjana hukum seperti Bapak juga. Nah, kalau untuk tips belajar seperti apa sih Pak? Apalagi Bapak kan sibuk nih ya, dan sudah tidak muda lagi. Banyak yang bilang kalau katanya orang itu kalau sudah bertambahnya usia sudah susah belajar, tapi tidak loh. Buktinya Bapak bisa dapat IPK 4,00. Jadi kepercayaan itu dipatahkan oleh Bapak sendiri. Gimana sih Pak tips-tips belajar itu? Ya, jadi saya sambung tadi. Setelah saya selesai S2 Pendidikan Publik di UNHAS, saya waktu itu sudah bupati, saya sambung lagi untuk S3 manajemen pemerintahan di Universitas Satyagama kerjasama Pajajaran. Itu saya kuliah sambil
tidak pas eksekutif. Jadi saya kuliah Sabtu Minggu. Jadi mulai Jumat kita sudah kuliah Sabtu Minggu. Jadi berangkat Jumat pulang Minggu. Alhamdulillah 2 tahun lebih saya kuliah selesai doktor pemerintahan. Nah, kemudian saya waktu pulang sudah jadi sekda provinsi, jadi bupati. Maka juga karena teman-teman dari dosen-dosen fakultas hukum di Unisra, karena saya basic S1 di Unisra, kemudian banyak teman-teman pengacara ajak saya untuk kuliah lanjutan S3 hukum di Unhas bersama Unisra. Nah, saya lagi kuliah S3 hukum ya. Waktu saya Mantap sekali Bapak ini. Alhamdulillah 2016 sudah selesai. Supaya linear, saya kan 2. Satu negara sosial dan satu ilmu hukum. Dua saya kan baru sarjana manajemen pemerintahan. Kedua saya. Kemudian S3 saya tadi manajemen pemerintahan, Sakti Agama Pajajaran. Kemudian tadi saya juga di UHO yang Unisra kerjasama Unhas untuk S3 hukum ya, hukum. Nah, kemudian supaya saya ada sekali ini ada satu sudah S-nya, kok ada S3 hukum tapi S2 enggak, makanya saya ambil lagi S2 hukum. Sudah 2 tahun lalu itu ceritanya. Tapi triknya itu mari kita serius belajar, mendalami ilmu, kemudian kita rajin diskusi. Bagaimana wawasan kita ya. Karena kalau sudah S2 itu kita sudah banyak bagaimana wawasan kita untuk selalu mengembangkan ilmu dan penelitian. Kita mencari topik, menganalisis apa barangkali yang dapat kita kembangkan. Jadi itu kalau tipsnya dari Bapak yang saya tangkap itu kita harus tidak boleh egois Ya, ya boleh, Pak. nggak boleh. Jadi kalau ada teman yang bertanya, Ya. kalau ambis boleh, tapi ya. harus tetap berbagi ilmu juga ya Pak. Lebih tepatnya sekarang disebutnya dengan era kolaborasi. Jadi Iya. kita harus sering diskusi, Iya. kita pendapat, terima saran kalau itu positif dan jangan kita egois. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu ilmu kita ya, ilmu milik kita bersama. Belakangan ini Iya. kita juga digemparkan nih Iya. Pak, Indonesia dengan kemenangan dari tim ganda putri Indonesia pada ajang kejuaraan bulu tangkis Tokyo Olympic Iya. 2020. Iya. Dan salah satu ganda putri tersebut itu Iya. merupakan putri asli Iya. asal Konawe, Konawe, ya ya. Pak, yang bernama Apriyani Yani Rahayu. ya. Iya. Jadi belakangan ini saya juga lihat Bapak sempat beberapa kali bersama menyambut mungkin Iya. kemarin. Iya. Iya, dan apa sih Pak peranan-peranan Bapak apalagi waktu Apriyani masih merintis karirnya untuk menjadi seorang pebulu tangkis yang hebat seperti sekarang ini. Ya. Dia kan masih di Konawe waktu itu dan Bapak masih menjabat Bupati. sebagai Bupati Konawe. Jadi apa sih peran Bapak, apa sih kontribusi Bapak pada saat awal karir Apriyani ini? Iya, jadi begini Mbak. Apriyani ini mulai saya kenal ketika saya jadi Bupati Konawe mulai 2003 sampai 2013. Dari pertama saya 2006, Apriyani datang sebagai anak yang masih lugu. Iya. Karena masih kecil. badannya kecil, kemudian ya gumung gak teratur ya. Bawa sama bapaknya tadi ya, ayahnya Pak Nurudin. Iya. Itu masih SKB. Saya kan hobi bulu tangkis juga. Main. Kesini kamu. Supaya bagaimana kamu bisa terlatih dengan baik, kemudian punya fisik bisa teratur ya. Saya panggil pengatur khusus. Almarhum Fatuli ya. Nah setelah itu datang, kebetulan saya bangun gol sudah selesai. Nah disitu akan mulai bimbingan. 2006 saya sewakan pelatih, kemudian dia mulai berkembang sampai begitu, kemudian dia sudah juara SD di rayon Sulawesi Tenggara, kemudian 2007 sudah bisa dia Olimpiade SD yang tiap tahun ada dari program Kemendikbud. Nah, kemudian 3 tahun kemudian 2009 dia sudah mulai tumbuh, dia punya badan sudah betul sudah agak baik ya, artinya betul-betul aktif karena binaan oleh tadi Pak Akib yang pelatih pembantu dan utamanya Pak Sajidi almarhum yang pebulu tangkis daerah putri yang terkenal. Nah itu. Kemudian lanjut setelah mau SMA 2011 dia artinya berniat mau lanjut ke SMA Ragunan. Artinya untuk melanjutkan SMA yang khusus bagi atlet yang punya berkali bakat prestasi. Nah saya utus. Nah kita biaya saya sebagai duta pon ya. Iya. Utus ke sana sehingga sampai sekarang. Itu. Jadi 2011 sampai 2019
2013 dia sudah mulai tertempa oleh YouTube karena di klubnya YouTube Sudarto. Itu saya kenal. Mulai 2014 dia sudah mulai juara Thailand Open, kemudian Korea Open. Untuk skala barangkali Asia dan internasional. Nah, puncaknya kemarin Olimpiade tahun 2001. Dia sebagai peraih medali emas ganda putri. Itu kebanggaan buat saya ya.